Taiwan berbicara, dunia mendengar. 我们有3个目标，包括强化全社会治安环境。 Suara Taiwan, cerita dunia. Dengarkan hanya ada di Ruang Perspektif. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Nus Hendry dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Dari ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah Medan Perang Digital Baru, AI Buatan Tiongkok Menjadi Senjata, Taiwan Serukan Strategi Kalahkan Sihir dengan Sihir. Di garis depan perang kognitif abad ke-21, sebuah ancaman baru yang tak kasat mata telah muncul, mengubah lanskap keamanan siber dan geopolitik secara fundamental. Bukan lagi sekedar alat bantu produktivitas, model AI generatif buatan Tiongkok kini telah bertransformasi menjadi senjata canggih yang mampu memutarbalikkan fakta sejarah dan juga merancang serangan siber dengan sekali perintah. Temuan yang mengkhawatirkan ini mendorong para pakar keamanan di Taiwan untuk menyerukan sebuah doktrin pertahanan radikal, yakni melawan AI dengan AI. Ancaman ini memiliki dua wajah yang sama-sama berbahaya. Pertama, sebagai mesin propaganda yang bekerja tanpa henti, AI ini secara sistematis menanamkan narasi politik Beijing ke dalam setiap jawaban yang akan dihasilkannya. Kedua, sebagai asisten peretas, ia mampu menurunkan ambang batas keahlian yang dibutuhkan untuk melancarkan serangan digital dan efektif mendemokratisasi perang siber. Temuan yang mengguncang ini bukan spekulasi, melainkan hasil dari uji coba sistematis yang baru-baru ini dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional atau NSB di Taiwan. Dalam sebuah investigasi mendalam, NSB kemudian menguji 5 model bahasa AI generatif terkemuka dari Tiongkok, termasuk DeepSeek, Toupao, Wenxin Ian dari Baidu, Tong Yi Qianwen dari Alibaba, dan Tencent Yuanbao. Dan hasilnya melampaui prediksi terburuk sekalipun. Dan ketika dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan sensitif seputar kedaulatan Taiwan, sejarah dan politik internasional, kelima model AI tersebut secara beragam mengeluarkan jawaban yang selaras dengan garis resmi Partai Komunis Tiongkok. Frasa-frasa seperti Taiwan saat ini berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat Tiongkok dan di wilayah Taiwan tidak ada yang disebut sebagai pemimpin negara dihasilkan secara konsisten. Lebih jauh, AI tersebut secara aktif melabeli Taiwan sebagai Tiongkok Taiwan dan juga menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok. Ini bukan sekedar bias, melainkan sebuah sensor politik yang terstruktur. Uji coba NSB menemukan adanya lubang hitam informasi di mana kata-kata kunci seperti demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, dan tragedi insiden lapangan Tiananmen 4 Juni sengaja dihindari atau bahkan disensor. Hal ini menunjukkan bahwa basis data yang menjadi fondasi AI tersebut telah melalui proses penyaringan dan kontrol politik yang ketat sebelum dirilis ke publik. Huang Kai-sen, Ketua Divisi Tata Kelola Demokrasi di Center for Digital Society and Governance atau DSET, menyatakan bahwa hasil ini sama sekali tidak mengejutkan. Kalau dari sisi politik, mengapa AI Tiongkok ini semua melakukan sensor ujaran? Sebenarnya karena perusahaan-perusahaan yang mereka layani berada di Tiongkok, dan perusahaan-perusahaan ini harus mematuhi persyaratan politik lokal. Demikian jelasnya. Kepatuhan ini bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga tuntutan hukum yang mengikat, menjadikan AI sebagai perpanjangan tangan dari aparatur negara. Namun bahaya sesungguhnya tidak berhenti pada perang narasi. Uji coba NSB juga mengungkap kemampuan AI ini untuk menghasilkan konten yang sangat provokatif, menyebarkan desas-desus, dan yang paling mengkhawatirkan merumuskan perintah serangan siber serta kode eksploitasi kerentanan keamanan. Inilah yang disebut oleh para pakar sebagai perubahan paradigma dalam keamanan siber. Huang Kai-sen menyoroti 3 faktor yang membuat ancaman ini begitu nyata. Masing-masing biaya serangan yang semakin rendah, frekuensi yang bisa jauh lebih tinggi, dan juga kecepatan eksekusi yang lebih cepat.